Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini tanggal 12 Juni, hari Jumat 2026. Masih pagi, suara burung masih cukuruyuk. Ya, jadi konten kali ini adalah kita kenapa orang sabar selalu menang. Ini akan kita bahas beberapa menit ke depan, jadi teman-teman dengan sabar menyimak ya. Jadi pernah nggak teman-teman merasa udah berusaha dengan luar biasa, dengan segala macam strategi, berusaha dengan modal ya, tetapi hasilnya itu yang didapat hasilnya nggak sesuai sama harapan? Pernah nggak? Saya rasa ada beberapa teman yang pernah mengalami hal-hal yang gagal ya dalam mengejar sesuatu atau menarget sesuatu goal atau tujuannya atau impiannya lah. Pernah nggak lihat juga orang yang hidupnya tuh kayaknya mujurnya tuh cepat banget gitu, hoki gitu, pokoknya dia tuh segala bidang hoki, tetapi diri kita misalnya kok nggak kayak dia gitu, masih aja stuck, tertatih-tatih gitu ya. Dalam keadaan seperti itu banyak orang tuh mulai kehilangan kesabaran. Mereka bertanya dalam hidupnya, mengapa hidup ini kok rasanya tuh nggak adil? Mengapa Tuhan itu kok memberi ke dia tuh enak terus, tapi kok ke saya kok masalah melulu gitu ya. Jadi ada satu pelajaran penting yang sering dilupakan dalam hidup ini. Kemenangan tidak selalu diberikan kepada mereka yang paling cepat. Seringkali kemenangan diberikan kepada mereka yang mampu bertahan paling lama. Dalam tanda kutip, inilah dia resiliensi yang memang sangat paling ampuh yang harus dipakai di tahun 2026 ini, yaitu resiliensi. Orang yang mampu bertahan paling lama, orang yang akan bangkit ketika dia menghadapi satu masalah, dia tetap ingin bangkit, dia bertahan paling lama pada tujuan tersebut. Tujuan tersebut apa? Tentu ya, tiap orang beda-beda, apakah dia itu mempertahankan rumah tangganya, apakah dia mempertahankan bisnisnya, karirnya, pekerjaannya. Yakinlah orang itu atau kamu ini semua yang nonton, kamulah yang akan sukses ketika memakai sifat bertahan paling lama di bidang itu dan bangkit ketika merasa hari-hari Anda itu terasa berat. Ada satu pelajaran penting yang sering dilupakan dalam hidup ini, yaitu kemenangan itu tidak selalu diberikan kepada mereka yang cepat. Seringkali kemenangan diberikan kepada mereka yang mampu bertahan paling lama. Jadi pahami itu dengan baik. Sabar itu bukan kelemahan, teman-teman. Sabar juga bukan berarti diem tanpa usaha, itu juga bukan sabar namanya. Sabar itu adalah kemampuan untuk tetap melangkah meskipun hasilnya itu belum terlihat. Sudah dicoba nih seminggu belum ada hasilnya. Habis itu coba lagi 2 minggu belum ada hasilnya. Misalnya kita ingin mempertahankan hubungan, kita sudah ajak dia bicara baik-baik ya, seminggu belum ada hasilnya, 2 minggu belum ada hasilnya, dia masih aja manyun,
masih ngambek, jangan menyerah. Tetaplah bertahan bahwa entah itu minggu yang ketiga atau yang keempat, mungkin minggu kelima atau ketujuh, pasti pasangan Anda itu akan luluh juga nantinya ya. Yang penting tetaplah sabar dan berusaha. Jadi ada satu contoh ya, misalnya saya ambil contoh petani. Petani yang menanam satu benih ya, itu kan nggak langsung mendapatkan hasil. Dia tanam hari ini, apakah dia akan mendapatkan hasilnya hari ini? Enggak juga, nggak ada yang begitu. Semuanya itu butuh proses. Alamiahnya dunia, alam bumi ini, alam nyata ini ya, itu berproses, nggak ada yang instan. Apapun yang kamu pegang itu semuanya itu berproses. Cuman masalahnya ketika kita sudah berbicara alam dunia, kadang-kadang kita itu ketemu orang yang seolah-olah mikirin akhirat melulu. Contoh, kita lagi fokus ingin berproses, tiba-tiba datang temen ya, sahabat, pasangan, atau mungkin om, atau siapapun itulah, tante mungkin ya, yang ngomongnya gini, alah nggak usah dipikirin dunia ya kan, toh ujung-ujungnya juga pasti kita balik ke akhirat. Nah ini kita dengar-dengar yang begitu karena dia itu adalah teman dekat, dia itu adalah saudara, keluarga, cukup di skip aja, cukup dilewatin aja, jangan dibaperin. Karena dia yang ngomong begitu itu tuh cuma ngomong aja, nggak ada niat dan tujuan untuk support ya. Dia itu malah akan ngebuat kita itu berbelok arah nanti ketika kita tidak fokus sama tujuan kita. Karena hukum dunia itu, mau dia itu dari ujung Alaska sampai ujung Australia sana, itu berproses. Apapun itu, mulai dari bayi, sebelum bayi, anak itu lahir, kecil ya, balita, remaja, dewasa, hingga seterusnya. Menanam, balik ke petani tadi. Si petani punya benih, tanam benih, menyiram, mulai tumbuh, hingga dia memiliki ranting dan daun hingga berbuah. Semuanya itu berproses. Nggak ada di dunia ini yang nggak berproses tuh, nggak ada. Jadi kalau lagi jatuh, kalau lagi terpuruk, tetaplah sabar, cepat-cepat bangkit, karena kita adalah seorang muslim. Mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau paling minimal Al-Fatihah. Kalau nggak bisa Al-Fatihah, berzikir ya. Untuk teman-teman yang non muslim, bisa lihat bisa bergaul atau melihat bacaan-bacaan yang sifatnya itu rohani ya. Karena entah kenapa di tahun 2026 ini banyak orang itu yang pengen cosplay. Ya, banyak orang itu yang pengen cosplay. Entah dia itu tiba-tiba mau jadi ustadz jadi-jadian, tiba-tiba dia itu mau jadi pebisnis jadi-jadian. Padahal dia tuh nggak membidangi sesuatu. Ya sama pengangguran kayak saya ini juga gitu. Cuman kan kita mau mengelak orang-orang yang model begitu kan, ya namanya kita satu kampung ya, namanya kita satu mungkin satu kontrakan atau satu apartemen gitu, yang kita nggak bisa kemana-mana selain ketemu dia gitu. Nah jadi teruntuk teman-teman, yang namanya kehidupan itu sudah pasti ada yang namanya cobaan. Cobaan itu ada cobaan kecil, ada cobaan berat. Nah jadi
banyak orang gagal itu bukan karena mereka tidak mampu, tetapi mereka gagal karena berhenti terlalu cepat. Kenapa mereka berhenti terlalu cepat? Ya karena ini tadi, baru mau berproses, ngedeketin seseorang misalnya, udah ada temennya yang udah nggak usah dia deh, langsung berhenti. Baru mau nanam benih misalnya si petani ini mau nanam benih padi misalnya, udah ada yang nasehatin mending nanam singkong aja, berhenti. Habis itu ada yang mau bikin konten kreator kayak saya sekarang. Ini konten ke-6 saya kayaknya ya, tanggal 12 Juni ini konten ke-6, hari ke-6 saya bikin konten YouTube. Sudah ada orang-orang yang udah ngapain konten gitu ya, ngapain gitu kan, daripada gua nganggur nggak ada kerja, ya mending saya menyebarkan motivasi semangat kebaikan untuk teman-teman pemirsa dimanapun berada yang nonton konten ini nanti. Jadi dengan segala keterbatasan saya cuman modal handphone sama kuota, kita itu jangan dengerin orang-orang yang memang ya mohon maaf gitu ya, dia tuh nggak kredibel di bidangnya. Pun kalau yang ngomong itu sudah berkredibel di bidangnya juga, kita juga lihat-lihat integritasnya, kita lihat track record orang itu. Jangan-jangan dia menasehatin memang murni atau memang punya niat-niat dalam tanda kutip supaya kita nggak maju-maju. Contoh, saya mau nanam singkong karena saya di kampung ya. Tiba-tiba ada orang yang sudah sukses nanam pisang, tiba-tiba dia nasihatin saya, alah nggak usah nanam singkong, mending nanam pisang aja, lihat saya nanti saya ajarin bla 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 bla. Jangan dengerin, jangan dengerin ya, jangan dengerin, kecuali ini ada pengecualiannya. Kalau dia memang punya integritas yang baik, kalau dia memang punya niat yang baik, ya teman-teman bisa lihat lah orang-orang yang berniat baik dan tidak itu bisa teman-teman ukur sendiri dengan perasaan, dengan penampilan, dengan kata-katanya gitu kan. Karena kita hidup di kampung dengan situasi dan kondisi dunia yang tidak baik-baik saja ini, kalau kita banyak ngobrol sama orang-orang yang cosplay tadi ya, yang dia segala pengen jadi petani lah, segala pengen jadi pebisnis lah, segala jadi pengen jadi kreator lah, tapi nggak jadi-jadi, nggak jalan-jalan. Iya masalahnya karena dia nggak jalan itu. Mau jadi apapun tuh nggak ada yang masalah, nggak ada yang salah. Poin yang ingin saya tekankan di sini ini, kenapa kita gagal, kenapa saya gagal, karena saya ini waktu saya lagi bego itu, saya itu banyak ngedengerin nasihat-nasihat orang-orang jadi-jadian itu. Lagi pengen rajin sholat ya, tiba-tiba dengar orang ngomong, alah ngapain sholat. Lagi pengen nanam pisang, lagi pengen nanam singkong, tiba-tiba kata orang yang nanam pisang, ngapain nanam singkong. Lagi pengen belajar jadi konten kreator, kata orang-orang yang nggak konten kreator, ngapain jadi konten kreator, malulah inilah. Itu tuh bullshit guys, itu tuh nggak usah didengerin, nggak usah didengerin ya, nggak usah didengerin, nggak usah diikutin, nggak usah ditemenin. Bila perlu challenge dirimu untuk nggak ketemu dia itu 3 bulan gitu, atau 3 minggu, atau 3 hari, challenge. Karena nggak akan ada yang ngerubah hidup kita, nggak akan ada yang ngerubah hidup saya selain ya diri saya sendiri. Jadi teman-teman, kembali ke konsep awal tadi, ke judulnya tadi, kenapa orang sabar itu selalu menang pada akhirnya. Karena kalau kita sabar, kalau kita fokus ya, kalau kita yakin akan tujuan kita di tahun 2006 ini, dengan makin mumpuninya teknologi ya, ditambah sekarang sudah ada AI. Saya pun jujur bikin skrip ini saya tanya sama AI dulu gitu. Walaupun setelah itu saya gabung
lalu saya tulis, tetapi tetap saya pakai AI sebagai pembantu saya untuk menyusun skripnya. Jadi teman-teman jangan pernah ragu, jangan pernah buru-buru, jangan pernah dengerin orang-orang yang jadi-jadian itu tadi. Kamu mau jadi apa, saya mau jadi apa, terserah. Yang penting dua, jangan melanggar hukum agama, jangan melanggar hukum negara, jangan melanggar moralitas yang ada di masyarakat. Sudah. Mau jadi petani, bagus. Mau jadi PNS, bagus. Mau jadi kreator, bagus. Mau jadi pedagang, bagus ya. Tinggal dagang apa dulu nih. Habis itu mau jadi sales, bagus. Mau jadi pengacara, luar biasa. Mau jadi polisi, mantap. Nggak ada yang salah di sana. Semua profesi itu ya kita punya pak bidangnya masing-masing. Punya keahlian dan kemampuan kita masing-masing. Nggak ada yang salah di sana. Yang masalah ini adalah ketika kamu pengen jadi sesuatu, kamu ngedengerin orang yang nggak jadi sesuatu itu. Itu yang bahaya. Sehingga membuat kita akhirnya sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Bukannya kita memperbaiki kesalahan kita karena kita nggak sampai tujuan, malah kita membanding-bandingkan. Nah ini adalah sesuatu yang memang akhirnya membuat kita stuck di tempat. Akhirnya sabar kita itu nggak berkembang. Akhirnya sabar kita itu sabar buta, bukan sabar yang seperti saya bilang. Sabar ketika masih ada masalah, berpikir yang jernih, yang baik, menentukan arah, habis itu melangkah secara kecil atau pelan-pelan. Nggak perlu takut, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk teman-teman mau jadi apapun di dunia ini. Selama teman-teman tidak melanggar norma-norma masyarakat, tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum negara, yakinlah ya teman-teman, yakinlah bahwa kesuksesan itu akan datang ketika kesabaran, fokus, habis itu niat yang tulus, habis itu niat. Ini niat ini juga kadang-kadang ada aja celah dan celah orang itu bikin masalah di niat. Contoh, kita udah niat pengen kaya. Ini luar biasa nih, saya niat pengen kaya di tahun 2026. Pengen banyak duit, pengen punya mobil, pengen punya rumah ya kan. Datang orang, apa niat kamu? Nanya nih orang nih nanya, si A nih nanya, niat kamu apa katanya? Niat saya pengen kaya. Loh, berarti kamu nggak ingat akhirat dong kalau kamu pengen kaya. Nggak baik itu, ya. Yang bagus itu kita ingat akhirat. Karena kalau orang banyak harta belum tentu bahagia. Dah orang-orang begini skip aja ya. Nanti kalau kita udah kaya, nanti orang-orang begini ini datang lagi dia nih. Udah ganti nasihatnya, dia udah nggak ikut lagi sama akhiratnya. Jadi udahlah orang-orang yang begitu, yang tidak punya kredibilitas, yang tidak punya integritas di bidangnya, kita pergunakan kecerdasan yang dianugerahkan Tuhan ke tubuh, ke kepala kita ini, kita maksimalkan untuk kita selalu memberikan manfaat ya, memberikan manfaat kepada sesama, kepada keluarga tentunya, kepada lingkungan pastinya ya. Jadi yakinlah bahwa ketika teman-teman semua sabar, memperbaiki diri, bangkit ketika terpuruk, bertahan ketika ada yang ngata-ngatain, teruslah melangkah, teruslah berusaha, teruslah percaya bahwa kerja keras yang dilakukan dengan sabar itu nggak akan sia-sia. Yakinlah
Karena pada akhirnya orang yang sabar bukan orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Orang yang sabar adalah mereka orang yang tetap melangkah meski kesulitan datang silih berganti. Ketika waktunya tiba nanti, mereka akan melihat bahwa semua perjuangan memiliki arti. Mereka akan memahami bahwa setiap air mata, setiap kegagalan, setiap penantian ternyata sedang mempersiapkan mereka untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Jadi, jika hari ini Anda merasa lelah, istirahatlah sejenak, tapi jangan menyerah. Jika hari ini merasa tertinggal, ingatlah bahwa perjalanan setiap orang itu berbeda-beda. Jika hari ini hasil belum terlihat, teruslah bekerja, berusaha, dan bersabar. Seringkali kemenangan terbesar datang kepada mereka yang memilih bertahan ketika orang lain sudah menyerah. Dan itulah alasan mengapa orang sabar selalu menang pada akhirnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.